setiap cara pandang kita terhadap satu masalah itu akan menuntun kita ke arah metodologi. Begitu kita memandang stunting itu disebabkan karena keluarga-keluarga itu tidak terdidik, tidak mengenal, tidak mengerti tentang persoalan gizi. Itu akan menggiring kita sampai ke pendekatan metodologi, ya tidak salah kecuali adalah ya kita ceramah di depan mereka, keluarga-keluarga itu, untuk mengenal tentang stunting, ya, mengenal tentang makanan yang bergizi dan seterusnya. Itulah yang disebut paradigm. Jadi cara kita memandang suatu masalah menuntun kita sampai pada tingkat aksinya itu. Kalau Ibu Menteri diwawancarai oleh Menteri Kesehatan, diwawancarai oleh TV One, itu angka stunting di NTB itu besar sekali, gizi buruk besar sekali. Bagaimana itu Bu Menteri? Oh iya, memang masyarakat kurang terdidik, ya pendidikannya rendah, terus kemudian ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya di dalam masalah kesehatan, masalah kebersihan. Di seluruh masalah ditumpukan kepada sumber masalahnya ada pada masyarakat itu. Internal di situ. Tidak melihat bahwa ini masalah ini sebenarnya adalah bagian dari konstruksi sosial yang, karena konstruksi sosial berarti ada relasi sosial. Kalau Bu Menteri tadi mengatakan, bahkan sampai kepada ya beberapa masalah memang itu ada kaitannya dengan gen, itu malah menyalahkan Gusti Allah. Anda tidak usah menganalisis, nggak usah mendengarkan bagaimana Bu Menteri ya ontologinya tadi, bagaimana Bu Menteri memandang persoalan ini begitu. Kita sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Bu Menteri. Nah, itulah yang disebut paradigm itu. Nah, kita, saya kira teman-teman, karena ini peneliti akan berinteraksi dengan masyarakat, saya kira perlu terus-menerus untuk mempelajari, menekuni tentang yang namanya paradigm itu. Orang yang berinteraksi dengan masyarakat luas sangat membutuhkan itu karena begitu bervariasi yang namanya paradigm yang ada di dalam masyarakat itu. Nanti ketemu kepala desa, wah, desa kita ini sudah susah diajak maju. Itu sudah paradigm itu. Gitu. Bagaimana kita sebagai peneliti kemudian akan berinteraksi terhadap kepala desa itu. Di satu sisi anak-anak muda, enggak Pak, ini masalahnya itu ada di kepala desa itu. Misalnya gitu. Karena gitu biasanya kita temukan tuh. Desa kita enggak maju itu karena kepala desanya itu. Begini. Ini sudah satu paradigma lagi ya, berbeda dengan tadi. Begitu banyak masalah peneliti sosial enggak bisa berinteraksi dengan baik dan tidak bisa menghasilkan riset yang bermutu di lapangan karena tidak menguasai ya struktur berpikir dan bertindak yang ada di dalam masyarakat yang disebut namanya paradigm tadi. Nah, ini saya kira pengantar pertama saya, karena apapun yang akan Anda tulis riset pasti kaitannya dengan pengabdian masyarakat akan mendekati masalah. Akan memulai dengan apa yang disebut dengan masalah. Pasti akan berusaha untuk kemudian bagaimana memecahkan masalah itu. Ada potensi apa. Nah, itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara Anda memandang persoalan itu.